Selamat pagi, saudara sepenjuru Nusantara. Selama 30 menit, kami sajikan beragam informasi dari 31 Biro Kompas TV di berbagai daerah di tanah air. Inilah Jurnal Nusantara selengkapnya bersama saya, Rahma Piliang. Informasi pertama, saudara, ricuh sengketa lahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung pada penutupan jalan sepihak. Warga menolak akses jalan yang bisa dilalui dan ditutup batu dan dicor. Warga dan operator pengecoran jalan di Kota Makassar bersih tegang. 9 keluarga yang bermukim di lokasi itu berusaha mempertahankan satu-satunya akses jalan agar tidak ditutup. Akibatnya, satu mobil warga terkena material cor. Ini sudah 7 kali ditutup. Ini jalanan umum memang Pak ya? Jalan umum. Iya. Dan ini satu-satunya akses? Iya. Satunya akses. Ada akses lain lagi Pak? Tidak ada. Kita muter kasihan. Kasus ini berawal saling klaim kepemilikan jalan. Sengketa berimbas pula pada akses 9 keluarga Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar. Kasus pengecoran akses masuk di Wisma di Malasari yang terletak di Kelurahan Tamalan Raya disebabkan adanya sengketa lahan antara pihak Grand Puri Hotel dan pihak Wisma di Malasari. Adapun sengketa lahannya untuk sementara ini sudah ditangani oleh pihak Polda Sulawesi Selatan. Saat ini, akses jalan warga sudah kembali dibuka meski batu-batu berukuran besar masih berada di lokasi. Kasus saling klaim sengketa lahan ini tengah ditangani pihak Polda Sulawesi Selatan. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi lainnya, saudara, menjelang masa angkutan Lebaran 2026, PT KAI Daob 4 Semarang mencatat tingginya antusiasme masyarakat menggunakan transportasi kereta api. Selama periode 11 Maret hingga 1 April 2026, tercatat sebanyak 305.000 lebih penumpang. Dari jumlah itu, 144.000 lebih penumpang berangkat dari stasiun di wilayah Daob 4 Semarang, sementara 160.000 lebih penumpang tercatat tiba. Jumlah ini masih bersifat dinamis seiring penjualan tiket yang terus berlangsung. Stasiun Tawang Semarang menjadi stasiun dengan volume penumpang tertinggi, melayani total 90.000 lebih penumpang. Terdiri dari 44.000 penumpang berangkat dan 46.000 penumpang tiba. Pihak KAI menghimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan dengan matang, datang lebih awal ke stasiun, dan mematuhi ketentuan yang berlaku demi kelancaran dan kenyamanan bersama. Sementara itu, PT Kereta Api Sumatera Utara menambah 1 perjalanan pulang pergi kereta api Sri Bilah Utama dalam masa angkutan Lebaran. Selain itu, kereta api Siantar Express dan Putri Deli juga mendapat penambahan 1 kereta kelas ekonomi. Masa angkutan Lebaran yang berlangsung dari tanggal 11 Maret hingga tanggal 1 April, PT KAI Divres 1 Sumatera Utara menyediakan total 231.000 tempat duduk. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, 1 perjalanan pulang pergi kereta api Sri Bilah Utama fakultatif relasi Medan Rantau Prapat. Penambahan jadwal keberangkatan kereta api Sri Bilah Utama fakultatif memiliki daya angkut 440 penumpang. Untuk kereta api Siantar Express dan kereta api Putri Deli masing-masing mendapat peningkatan daya angkut 106 orang. Regional 1 Sumatera Utara sendiri juga telah menambah 1 perjalanan kereta api Sri Bilah Utama fakultatif yang nanti akan beroperasi sepanjang mulai dari tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April. Selain itu, KAI juga menambahkan beberapa kereta tambahan seperti pada KA Siantar Express, jika pada biasanya membawa 3 kereta, maka mulai tanggal 11 Maret akan ditambahkan 1 kereta. Begitu juga dengan kereta api Putri Deli dari Medan dengan tujuan Tanjung Balai juga akan ditambahkan 1 kereta kelas ekonomi. Untuk meringankan beban masyarakat selama bulan Ramadan, pemerintah Kota Bandar Lampung menyelenggarakan pasar murah. Kegiatan ini digelar serentak di 20 kecamatan.
Pemerintah Kota Bandar Lampung menyelenggarakan kegiatan Pasar Murah Ramadan serentak di 20 kecamatan yang menjual kebutuhan pokok bersubsidi. Pasar murah yang dibuka sejak pukul 8 pagi sudah diserbu warga untuk membeli kebutuhan seperti beras, gula, tepung hingga minyak goreng dengan subsidi mulai dari Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Pasar murah Ramadan masih menyisakan 2 tahap lagi di bulan Maret yang akan diadakan di tempat berbeda dan berlangsung serentak di 20 kecamatan. Kita ke Palembang, Sumatera Selatan, Saudara. Masjid Syuro atau Masjid Al-Mahmudiyah menyimpan jejak penting dalam sejarah perjuangan masyarakat Palembang. Bangunan ini tak hanya jadi tempat ibadah, tetapi juga pernah berdiri sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Simak laporan jurnalis Kompas TV Rizka Silviana dan juru kamera Muhammad Reza Pahlevi. Saudara, tepat di belakang saya saat ini adalah Masjid Syuro, masjid tertua di kota Palembang yang masih berdiri kokoh di tengah perkembangan zaman. Nah, di bulan Ramadan ini masyarakat biasanya datang untuk beribadah sekaligus merasakan suasana spiritual yang berbeda dengan tempat yang memiliki sejarah ratusan tahun. Dan saya akan ajak Anda untuk lebih mengenal masjid bersejarah ini. Masjid Besar Al-Mahmudiyah atau Masjid Syuro di kawasan 30 Ilir Palembang merupakan salah satu masjid tertua di kota ini. Dibangun pada 1889 dan rampung 1891. Masjid ini sempat ditutup pada masa kolonial dan menjadi saksi sejarah perjuangan masyarakat. Kita berharapan kepada jemaah dan lingkungan sini, mari kita sama-sama kita jaga Masjid Syuro ini, kita lestarikan. Karena Masjid Syuro merupakan masjid yang 5 masjid yang tertua di kota Palembang dan merupakan peninggalan sejarah untuk di kota Palembang. Ya. Dan mari kita untuk bubur Syuro ini, karena bubur Syuro ini merupakan warisan budaya tak benda, maka mari kita jaga bersama-sama. Arsitekturnya bernuansa Melayu, dengan 12 tiang penyangga dan 4 soko guru yang masih terjaga. Kita emang udah biasa ini ya, ngantri bubur tiap hari, bulan puasa. Perasaannya gimana nih udah dapat buburnya nih? Senang. Untuk dimakan pas buka nanti ya. Untuk siapa ini? Untuk keluarga. Jadi dibagi-bagi nanti sama keluarga pas pulang. Hingga kini Masjid Syuro tetap aktif dan dikenal dengan tradisi pembagian bubur Syuro setiap Ramadan yang menjadi menu berbuka bagi jemaah dan warga sekitar. Nah, saudara, di tengah modernisasi kota Palembang, Masjid Syuro tetap berdiri kokoh sebagai simbol sejarah dan pusat spiritual masyarakat kota Palembang. Rizka Silviana, Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ratusan pengunjung dari sejumlah daerah memadati Ramadan Fair di Medan, Sumatera Utara. Seperti apa pengelolaan Ramadan Fair di Medan? Simak pembahasannya bersama Wali Kota Medan, Riko Triputra, usai jeda. Saudara, warga kota Medan memadati pusat jajanan Ramadan Fair di kawasan Masjid Raya Al-Mashhun Medan, Sumatera Utara untuk menikmati beragam kuliner khas Ramadan. Ratusan pengunjung dari sejumlah daerah di Medan dan sekitarnya memadati areal Ramadan Fair ke-20 yang digelar pemerintah kota Medan di sepanjang jalan Masjid Raya. Event tahunan Ramadan ini diramaikan oleh sejumlah pedagang masakan Nusantara untuk memanjakan lidah masyarakat Medan yang ingin berbuka puasa ataupun sahur di lokasi ini. Salah satu pengunjung Ramadan Fair asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rafika, menjelaskan dirinya bersama keluarga sengaja hadir di event yang digelar Pemko Medan ini sembari menunggu waktu berbuka puasa. Dirinya bisa menikmati kuliner dari berbagai daerah di Indonesia. Lumayan sih untuk jadi
Event Ramadan Fair ini digelar rutin sejak 20 tahun lalu oleh pemerintah Kota Medan. Selain kuliner, masyarakat bisa menikmati live musik religi yang digelar setelah sholat tarawih selesai. Untuk tahun ini, Ramadan Fair mulai dibuka sejak tanggal 25 Februari hingga 16 Maret mendatang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seperti apa pengelolaan Ramadan Fair oleh pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara hingga jadi tujuan warga menikmati kuliner khas Medan untuk berbuka puasa? Kita bahas lengkapnya bersama Riko Tri Putrawaas, Wali Kota Medan. Selamat pagi Pak Wali Kota. Bapak, bagaimana dengan pemerintah Kota Medan ini mengelola Ramadan Fair yang hingga tahun ini masih terus berjalan, Pak? Baik, selamat pagi dengan Rahma. Hari ini kami ingin sampaikan bahwasanya Ramadan Fair ini sudah menjadi kekhasan yang ada di Kota Medan, sehingga ini sudah dilaksanakan selama 20 tahun dan memang sudah dianggarkan di APBD Kota Medan setiap tahunnya, karena memang ini banyak minatnya masyarakat Kota Medan untuk hadir ke Ramadan Fair ini. Dan ini memang selalu setiap tahunnya akan dipadati pengunjung, di mana ini adalah tempat berkumpul keluarga maupun rekan-rekan kawan-kawan untuk menghabiskan waktu selama bulan puasa, terutama menjelang berbuka dan selesai tarawih di Kota Medan. Oke, ini untuk acara event Ramadan yang besar ini Bapak, ini tuh bisa menampung UMKM sampai berapa begitu ya Pak? Untuk UMKM, ini ada 150 tenan UMKM yang sudah terkurasi dengan baik ya oleh rekan-rekan Pemko Medan, dan memang ini fungsinya juga memberikan dorongan stimulus UMKM juga, dorongan agar UMKM bisa berkembang juga, di mana UMKM di Kota Medan banyak UMKM kreatif yang setiap tahunnya berkembang. Ini juga ingin kita populerkan juga di Ramadan Fair ini. Berarti apakah ada target secara ekonomi Bapak, karena ini juga melibatkan UMKM dan ini eventnya juga besar begitu ya Pak? Tentu, karena memang potensi ekonomi untuk UMKM ini tinggi sekali, terutama di acara seperti Ramadan Fair ini. Oke, kita tahu ini eventnya sangat besar begitu ya. Bagaimana Pak dengan pengalihan jalan, mengingat lokasi tersebut ini juga menutupi jalan di samping Masjid Raya? Ya, dikarenakan memang kegiatan ini sudah 20 tahun di tempat yang sama, sehingga memang rekan-rekan dari Dinas Perhubungan sudah bisa melakukan pengalihan jalan, dan masyarakat juga sudah memahami di mana apabila ada Ramadan Fair, ini dipastikan akan ada penutupan jalan di jalan tersebut. Oke Bapak, kalau berbicara dengan event ini begitu ya Pak ya, bagaimana dengan anggaran pelaksanaannya? Apakah memakan dana yang besar atau seperti apa Bapak? Ya, anggaran ini memang sudah direncanakan di APBD Kota Medan, namun tahun ini lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini besaran dananya sebesar 2,9 miliar yang memang ini kita laksanakan sepanjang 20 hari, dari tanggal 25 Februari hingga 16 Maret. Yang mudah-mudahan anggaran yang kita buat ini memang kembalinya kepada masyarakat. Ya, ini manfaatnya untuk masyarakat sendiri, untuk berkumpulnya masyarakat, untuk UMKM juga, ya, untuk juga bisa kekhasan ini tetap bisa terjaga di Kota Medan. Oke, berarti ada perputaran ekonomi di situ ya Pak ya. Kalau terkait dengan event Ramadan Fair ini, selain juga menggayat pelaku UMKM gitu ya Pak ya, menjual dan juga menyuguhkan kuliner gitu, apakah ada hiburan-hiburan musik begitu Pak? Ya, setiap tahunnya selalu ada acara-acara banyak di Ramadan Fair, mulai dari kegiatan religi seperti nuzul Quran, ya, tausiah, dan juga lomba-lomba tahfiz. Namun juga ada artis-artis ibu kota yang hadir, ya, seperti pembukaan ada Haddad Alwi, ya, dan juga nanti penutupan ada Alvin Habib. Ya, ini juga memberikan nuansa yang menarik bagi para pengunjung, agar pengunjung juga merasa senang ya menghadiri Ramadan Fair yang ke-20 ini. Oke, ada tenan kulinernya begitu ya, ada artis ibu kota yang diundang juga. Mungkin himbauan Bapak untuk masyarakat supaya bisa menikmati Ramadan Fair ini dengan nyaman dan aman begitu Pak. Dan mungkin apakah Bapak Wali Kota ini akan mengundang ini warga-warga masyarakat di luar Kota Medan untuk bisa menikmati keramaian di Ramadan Fair Kota Medan Pak? Ya, untuk para pengunjung pertama-tama ya tentunya silahkan
untuk hadir ke Ramadan Fair beramai-ramai bersama keluarga dan teman-teman. Ya, tetap menjaga ketertiban juga, ya buang sampahnya juga kita jaga juga, hati-hati berkendara, dan yang terpenting adalah selama bulan puasa tetap terjaga kekhusyukan dalam ibadahnya juga ya. Ini kita bukanya juga cukup panjang, mulai dari berbuka puasa hingga tarawih, jangan juga tertinggal ibadah-ibadah selama bulan puasanya. Oke, untuk Ramadan Fair ini dilaksanakan 20 hari begitu, dan juga banyak tenan kuliner, ada artis ibu kota yang dihadirkan juga begitu ya. Kita harap tidak mengganggu ibadah begitu. Terima kasih Bapak Wali Kota Medan, Bapak Riko sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Baik, terima kasih. Saudara, sesaat lagi simak bagaimana prosesi buka mata naga di salah satu kelenteng di Pontianak, Kalimantan Barat. Tetaplah bersama kami di Jurnal Nusantara. Keserakahan menjadi bencana. Akula dan Saudara, 3 pekan jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang sudah mulai dipadati pengunjung. Tak hanya dari Jakarta, pembeli juga datang dari luar kota. Hingga Minggu, sudah ada 4.907 pengunjung yang memadati Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak hanya dari Jakarta, pembeli juga datang dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat. Mereka bahkan rela berbelanja sejak pagi hari untuk berburu baju Lebaran. Selain gamis, baju koko dan pasmina laris diburu. Kita ke Kalimantan Barat, saudara, yang sedang semarak menyambut Cap Gomeh. Prosesi buka mata naga di kawasan di Kelenteng Kewantibio di Pontianak disambut meriah. Meriah. 49 ekor replika naga berparade di sepanjang jalan di Ponegoro, Pontianak, Kalimantan Barat dengan naga terpanjangnya 118 meter dan naga terpendek 20 meter. Satu persatu replika naga berbaris mengikuti prosesi buka mata naga di Kelenteng Kewantibio. Menurut kepercayaan warga Tionghoa, ritual buka mata naga digelar untuk meminta izin leluhur agar diberkati, membawa keberuntungan, dan mengusir energi negatif. Banyak warga ikut berebut mengambil jenggot naga dan lewat di bawah tubuh replika naga agar mendapatkan hoki atau keberuntungan. Ya, di sini dari jam 6 pagi udah melihat naga, atraksi naga. Tahun ini paling mantap, 49 naga. Itu untuk orang Tionghoa, itu tradisinya biar semakin hoki tahun ini. Ke-49 replika naga siap tampil di Festival Naga Bersinar Cap Gomeh 2026 pada 3 Maret. Sementara di tanggal 4 Maret, Festival Cap Gomeh akan ditutup dengan prosesi bakar naga atau mengantarkan roh naga kembali ke langit. Khususnya pada masyarakat yang ingin menyaksikan Karnaval Naga pada tanggal 3 nanti, yaitu di hari Cap Gomeh, menjaga, memberikan ruang untuk naga-naga tersebut beri kelancaran sehingga naga-naga tersebut bisa cepat selesai dengan estimasi sampai jam 2 subuh selesai. Pada saat penutupan Festival Cap Gomeh, acara digelar usai pelaksanaan ibadah tarawih, yakni pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 2 dini hari sebelum masuk waktu sahur. Tim Liputan Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, kue nona manis adalah salah satu hidangan tradisional yang sangat populer dan kue khas Jambi. Kue ini menjadi pilihan camilan yang nikmat dan cocok disajikan dalam berbagai acara, terlebih di bulan puasa. Kue nona manis adalah salah satu hidangan tradisional yang sangat populer dan kue khas Jambi. Kue ini memiliki rasa manis yang khas dengan tekstur yang lembut dan kenyal. Kue ini terbuat dari bahan sederhana. Kue nona manis menjadi pilihan cemilan yang nikmat dan cocok disajikan dalam berbagai acara.
baik sebagai hidangan penutup maupun jajanan pasar. Kue ini memiliki lapisan warna-warni yang cantik dan menarik. Perpaduan warna dan rasa yang ada pada kue nona manis memberikan daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang melihat dan mencicipinya. Wurianti warga RT 07, Kelurahan Pasir Putih 07, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, merupakan pengrajin kue tradisional Jambi. Di bulan puasa ini banyak permintaan kue nona manis dari warga Kota Jambi. Selain rasanya yang enak, juga segar saat disantap. Di bulan suci puasa ini, kue nona manis banyak dijadikan untuk menu takjil berbuka puasa. Harga yang dijual pun cukup terjangkau di kantong. Selain membuat kue nona manis, Wurianti juga membuat kue brownies dengan desain batik Angso Duo khas Jambi. Kue ini sangat lezat dan sangat unik. Namanya kue nona manis seperti ini. Kalau di kita itu kuenya nona manis, tapi kalau sekarang lagi lagi viral ya, versi-versi Thailand, kita rubah cuman dari tepung yang tadinya tepung terigu full, tapi kita ganti tepung hang kue. Jadi kita berinovasi sendiri. Nah, rasa dari kue ini itu bercampur dengan rasa manis dan rasa gurih yang ada di dalam fla santannya. Nah, ini sangat cocok disajikan untuk takjil berbuka puasa. Kue brownies motif batik ini satu-satunya yang ada di Kota Jambi. Motif batik Angso Duo yang digunakan melambangkan ciri khas Jambi. Bagi warga Jambi yang berminat bisa langsung pesan dan menikmati cita rasa kue nona manis dan kue brownies motif batik Angso Duo Jambi. Saudara, inilah salah satu kue tradisional khas Jambi yang sudah selesai dibuat, yaitu kue nona manis. Mana kue ini memiliki cita rasa yang enak dan gurih. Dan ini hanya ada di setiap bulan suci Ramadan. Dan bagi Anda yang ingin mencoba atau memesan kue ini, silahkan datang ke rumah Salsabila di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Kota Jambi. Dengan harga yang cukup lumayan dan bisa dicicipin untuk keluarga selama bulan puasa. Jumadi, Adi Maulana, Kompas TV, Jambi. Masih dari Sumatera, Saudara, ada Masjid Raya An-Nur yang merupakan masjid terbesar di Provinsi Riau. Desain bangunan yang menyerupai Taj Mahal ini kerap menjadi pusat ajaran agama Islam, terutama pada bulan Ramadan. Dan informasi ini sekaligus menutup jurnal Nusantara pagi ini. Saya Rahma Piliang, terima kasih dan sampai jumpa. Tak perlu jauh-jauh ke India untuk menyaksikan kemegahan bangunan Taj Mahal. Tepatnya di Indonesia, di Pekanbaru, Provinsi Riau, ada sebuah masjid yang selalu dijuluki sebagai Taj Mahalnya Riau. Inilah Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau. Inilah megahnya bangunan Masjid An-Nur yang terletak di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Riau. Masjid ini dibangun pada tahun 1963 silam. Kawasan Masjid An-Nur yang memiliki luas 12,6 hektar ini menjadi salah satu ikon religi kebanggaan masyarakat Riau. Arsitekturnya memadukan unsur Melayu, Arab, Turki, dan Eropa. Keindahan ini membuat Masjid An-Nur sering dijuluki sebagai Taj Mahalnya Indonesia, sekaligus menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung, beribadah, dan mengabadikan momen. Tidak hanya itu, berbagai kegiatan keagamaan turut digelar mulai dari kultum menjelang sholat, tadarus Al-Quran, pesantren kilat, hingga lomba dai cilik. Yang berkenaan kalau kita lihat dari sejarahnya tentu memang terdiri dari beberapa unsur, ada 4 unsur. Pertama dari Melayu sendiri, kemudian juga ada dari Eropa, kemudian juga ada Turki, dan juga dari Arab tentunya. Dan kemudian kalau mengenai Taj Mahal, kita melihat secara jelas bahwasanya memang umat Islam pada hari ini bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Timur Tengah saja, cuma ada di seluruh belahan dunia kita hari ini. Ya. Kegiatan puasa ataupun kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, kita melihat secara langsung ada buka secara berjamaah, itu khusus semua untuk umat Islam yang hari ini melaksanakan puasa. Disediakan oleh Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, kurang lebih ada 500 pack, baik itu takjil maupun nasi yang bisa kita sediakan. Namun bagi masyarakat luas yang mendengarkan ini, boleh berinfak bersama-sama, kita bahu-membahu untuk meramaikan masjid yang kita cintai di bulan suci Ramadan ini. Selama bulan Ramadan, suasana masjid semakin ramai oleh jemaah yang datang untuk menunaikan ibadah.
Setiap hari pengurus masjid menyediakan sekitar 500 paket makanan untuk berbuka puasa bersama bagi masyarakat yang datang dari berbagai kalangan. Keindahan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau tidak hanya terpancarkan dari kemegahan arsitekturnya, tetapi juga dari hangatnya kebersamaan di bulan Ramadan. Muhammad Rizky Sowino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru.